Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, yang tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Oleh karena itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah, bersama-sama merenungkan firman Allah, kalamullah. Apalagi Ar-Rasul SAW memberikan janji yang sangat mulia kepada kita semuanya tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran, khususnya di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah." Yang artinya, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu masjid Allah, mereka membaca ayat Al-Quran dan saling mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah akan meliputi mereka, dan malaikat akan mengelilingi majlis mereka, serta Allah akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan majlis ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan sekedar mengingatkan kembali dan membaca serta meringkas tentang tafsir surat yang paling mulia di dalam Al-Quran Al-Karim, yang selalu kita baca ketika kita sholat, yang mana jika kita betul-betul memahaminya, maka itu akan menjadi faktor pendorong untuk kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Yang mana Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di antara cara untuk kita bisa khusyuk dalam salat, yaitu kita memahami apa yang kita baca, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita sekarang ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sejenak tentang tafsir surat Al-Fatihah yang sering kita baca, yang sudah kita hafal sejak kita kecil. Namun mungkin sebagian di antara kita belum betul memahami bagaimana luasnya samudra Al-Fatihah
yang merupakan surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an Karim. Yang mana kita akan menukilkan dan meringkas dari sebuah kutip atau buku kecil yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala yang berjudul Tafsir wa Bayan li a'dhami suratin fil Qur'an, yaitu tentang tafsir surat yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Sekarang kita mulai dengan pembahasan suratul Fatihah wa asma'uha, tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama, dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kedudukan surat Al-Fatihah tersebut. Karena para ulama mengatakan sesuatu yang memiliki banyak nama maka menunjukkan akan kemuliaannya, menunjukkan akan kedudukannya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama. Itu menunjukkan bagaimana mulianya dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW memiliki banyak nama, menunjukkan akan kedudukan beliau. Demikian pula dengan surat Al-Fatihah, dikarenakan kedudukannya yang sangat tinggi, maka dia memiliki banyak nama. Di antaranya yang pertama dinamakan sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sebagaimana Rasul SAW pernah bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidajun ghairu tamam." Rawahu Muslim. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang salat tidak membaca di dalamnya Ummul Quran, induknya Al-Quran yaitu Al-Fatihah, maka salatnya khidat, maksudnya tidak sempurna. Hadis riwayat Muslim. Intinya di sini Rasul SAW menamakan Al-Fatihah dengan Ummul Quran. Apa sebabnya? Disebutkan oleh para ulama, dikarenakan surat Al-Fatihah itu mengandung makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dari awal sampai yang terakhir. Oleh karena itulah dinamakan induk Al-Quran, karena membahas tentang inti daripada ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itulah kata para ulama, inti dari Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah, dan dari sinilah dinamakan Ummul Quran. Yang kedua, surat Al-Fatihah dinamai dengan Ummul Kitab, induknya Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran Karim. Yang mana hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa summiyat Ummul Kitab li'anna yubda bi kitabiha fi masahif. Al-Fatihah dinamakan sebagai Ummul Kitab dikarenakan Al-Quran dimulai dengannya. Demikian pula salatnya seorang muslim ataupun muslimah dimulai dengan surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan sebagai Ummul Kitab. Ini yang diucapkan Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, dinamakan surah Al-Fatihah dengan Ashabul Mathani. Ashabul Mathani yaitu 7 ayat. Berdasarkan surat Al-Hijr ayat 87, Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad sab'an minal mathani, yaitu 7 ayat dan Al-Qur'anal azim. Yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Demikian pula dinamakan surat Al-Fatihah dengan Al-Qur'anal azim, Al-Quran yang agung. Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran, namun dia dinamakan sebagai Al-Quranal azim karena inti Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Yang mana dalilnya sudah disebutkan dari surat Al-Hijr ayat ke-87. Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau Nabi Muhammad 7 ayat dan Al-Quran azim. Yang dimaksud Al-Quran azim adalah Al-Fatihah. Dan 4 nama ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi wa Sab'ul Mathani wal Qur'anul azim." Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. 4 nama ini atas dasar sabda Rasulullah SAW tadi. Kemudian yang kelima, di antara nama surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Seperti surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Sebagaimana Rasul bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab."
Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak ada salat atau tidak sah salat itu tanpa membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah sudah kita ketahui bersama merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat yang tidak sah orang yang salat tanpa membacanya. Meskipun di sini ada penjelasan lebih rinci, yang mana yang rajih yang kuat bahwasanya surat Al-Fatihah diwajibkan untuk dibaca kalau orang itu dalam keadaan sebagai orang yang makmum dengan orang yang atau dengan imam yang tidak menjaharkan salatnya, maka wajib dia membaca. Adapun kalau imam menjaharkan Al-Fatihahnya, maka pendapat yang kuat tidak diwajibkan untuk dia membaca surat Al-Fatihah. Namun kalau dia salat sendirian atau berjamaah dengan imam tidak menjaharkan surat Al-Fatihah, maka kewajibannya membaca surat Al-Fatihah. Intinya sekali lagi di sini bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan rukun salat yang tidak sah orang yang salat tanpa membaca Al-Fatihah, yang mana dinamakan Al-Fatihah karena dia sebagai pembuka dalam salat dan sebagai pembuka di dalam mushaf Al-Quran. Yang keenam, surah Al-Fatihah dinamakan dengan as-salat, salat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadis qudsi, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi itu, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat menjadi dua bagian. Sebagiannya untukku dan sebagiannya untuk hamba-hambaku. Idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin hamadani abdi. Apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka dia telah memujiku. Idza qala abdi arrahmanir rahim asna alayya abdi. Apabila seorang hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka dia telah menyanjung diriku. Demikian seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan as-salat. Dikarenakan surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun salat. Sebagaimana Rasul mengatakan al-hajju arafah, haji itu arafah. Meskipun haji itu banyak rukun-rukunnya, namun yang ditekankan di sini adalah wukuf di Arafah. Tanpa wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Demikian pula di sini Allah mengatakan atau menamakan Al-Fatihah dengan as-salat dikarenakan dia merupakan salah satu rukun salat yang tidak sah salatnya seseorang tanpa surat Al-Fatihah dengan perincian yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang ketujuh, dinamakan Al-Fatihah dengan Alhamdu. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, Rasulullah SAW membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Quran, Ummul Kitab dan seterusnya. Yang ke-8, dinamakan Al-Fatihah dengan Ar-Ruqyah. Dinamakan dengan Ar-Ruqyah. Sebagaimana dalam kisah nanti kita akan sampaikan, Rasul mengatakan wa ma yudrihi annaha ruqyah. Dari mana dia tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ini yang ke-8. Yang ke-9, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menamakan Al-Fatihah dengan asasul Quran, pondasinya Al-Quran. Ini sesuai dengan asal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian pula seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah menamakan surat Al-Fatihah dengan Al-Waqiyah, yang melindungi. Karena dia melindungi manusia dari kesyirikan dan sebagainya kalau dia betul-betul memahami surat Al-Fatihah tersebut. Kemudian yang terakhir yang ke-11 ini disebutkan di antara nama lain Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah, yang mencukupi karena dia merupakan intisari daripada surat-surat atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini 11 nama dari surat Al-Fatihah. Yang pertama Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Matsani, kemudian Al-Qur'anul Azim, kemudian yang kelima Fatihatul Kitab, yang keenam As-Salah, yang ketujuh Alhamdu, yang kedelapan Ar-Ruqyah, yang kesembilan Asasul Quran, yang kesepuluh Al-Waqiyah, dan yang kesebelas Al-Kafiyah. Ini 11 nama lain dari surat Al-Fatihah yang menunjukkan bagaimana kedudukan surat Al-Fatihah tersebut. Kemudian yang kita akan bahas sekarang yang kedua, tentang keutamaan surat Al-Fatihah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.
Di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zino membawakan 3 hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana kedudukan surat Al-Fatihah. Yang pertama disebutkan di sini dari sahabat Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kuntu usolli fada'ani Rasulullah SAW falam ujibuhu. Pernah suatu saat aku sholat, yaitu sholat sunnah. Kemudian Rasul memanggilku, namun aku tidak memenuhi panggilan beliau. Hatta shallaitu, sampai selesai aku melaksanakan sholat. Qala fa'ataitu, selesai sholat aku mendatanginya, kata Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Faqala ma manaka an ta'tiyani. Lalu Rasul mengatakan, apa yang mencegahmu untuk mendatangiku, untuk memenuhi panggilanku? Kemudian Abu Sa'id tersebut menjawab, qultu ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan salat ketika engkau memanggilku. Kemudian Rasul membaca firman Allah, atau beliau mengatakan, alam yakulillahi ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, panggilah atau penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika dia memanggilmu untuk menghidupkan dirimu atau menghidupkan hatimu. Kemudian kata Abu Sa'id bin Mu'alla, atau kata Rasul SAW, lau alimannaka 'azama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Aku ingin mengajarkan kepadamu tentang surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian berkata Abu Sa'id, fa akhadha biyadi. Kemudian Rasulullah SAW menggandengku. Falamma arada an yakhruja minal masjid qultu ya Rasulullah innaka qulta law alimannaka 'azama suratin fil Qur'an. Ya, ketika Rasulullah SAW mau keluar masjid, Abu Sa'id mengingatkan, ya Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan akan mengajarkan kepadaku tentang surat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Maka Rasul menjawab, na'am, ya benar. Kemudian Rasul membaca ayat, alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, yang di situ ada firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin, yang nama lainnya adalah As-Sab'ul Matsani dan Al-Qur'anul Azim yang aku telah diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat ini banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran bisa diambil. Di antaranya, di antara kekhususan Rasulullah SAW, apabila seseorang itu sholat yang dimaksud di sini sholat sunnah, kalau Rasul memanggilnya, wajib untuk dia membatalkan salatnya dan dia memenuhi panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata pengarang di sini disebutkan pula, di antaranya seorang ibu jika dia memanggil seorang anaknya ketika itu anaknya dalam keadaan salat sunnah, maka wajib bagi anak tersebut untuk membatalkan salatnya dan memenuhi panggilan ibunya. Dikarenakan memenuhi panggilan Rasul, memenuhi panggilan seorang ibu itu merupakan kewajiban, sedangkan yang dia lakukan adalah sunnah, dan yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ini diantara pelajaran yang dipetik dari kisah ini. Demikian pula yang bisa dipetik bahwasanya Al-Quran suratnya yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Adapun ayat yang paling mulia adalah ayatul kursi. Surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna fi masirin lana. Dahulu kita pernah bepergian dengan para sahabat-sahabat kami. Fanazalna, kami pun singgah di sebuah kampung atau desa. Faja'at jariyatun, tiba-tiba datang seorang budak perempuan. Faqalat inna sayyidal hayy salimun, bahwasanya tuan kami atau kepala desa kami dalam keadaan sakit, yaitu tersengat binatang. Wa inna farna ghuyyaba fahal minkum raqib, apabila kami tinggalkan dia pun pingsan. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, mengobatinya? Faqama ma'a rajulun ma kunna na'banu bi ruqyatin. Kemudian salah seorang di antara kami ada yang berdiri untuk apa? Mengobatinya, yang mana kami tidak mengetahui apakah dia betul-betul ahli dalam hal tersebut. Faraqahu fa bara'a. Kemudian salah seorang sahabat tersebut meruqyah orang tersebut dan sembuh dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amara lahu bi 30 syah. Kemudian kepala desa itu memberikan hadiah
berupa 30 ekor kambing. Wasaqona labanan, dan kami pun diberikan air susu. Falamma raja'a qulna lahu akunta tuhsinu. Ketika kami berpulang meninggalkan desa itu, kami pun bertanya kepada sahabat kami yang meruqyah, apakah engkau mahir dalam hal ini? Akunta tarqi, apakah engkau ahli ruqyah? Kemudian orang itu mengatakan tidak. Ma raqaitu illa bi ummul kitab, aku hanya meruqyah orang tersebut dengan ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Qulna la tuhaddits hatta na'tiya wa nas'ala Rasulullah SAW. Sudah diam, kita akan datangi Rasulullah SAW, kita akan bertanya tentang bagaimana perbuatanmu tadi. Kemudian falamma qadimnal Madinah dzakarnahu lin Nabi SAW. Ketika kita sudah sampai ke kota Madinah, kita pun menyebutkan kejadian itu kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa ma kana yudrihi anna ruqyah." Dari mana tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Di sini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak juga pelajaran yang bisa dipetik daripada kisah ini. Yang pertama di antaranya bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah, salah satu obat bagi segala bentuk penyakit. Dan harus kita yakini bersama, semua ayat-ayat Al-Quran adalah syifa, adalah penawar ataupun obat bagi penyakit jasmani ataupun rohani. Tidak boleh kita hanya membatasi hanya penyakit untuk kesurupan jin misalnya, karena ini yang banyak disalahi. Banyak orang yang salah persepsi dalam hal ini. Al-Quran hanya dijadikan sebagai obat untuk orang yang kesurupan jin. Ini salah membatasi. Al-Quran semuanya dari awal sampai akhir merupakan syifa, merupakan obat bagi semua penyakit. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya ada syifa, ada penyembuh. Ini secara umum Al-Quran sebagai obat, apalagi surat Al-Fatihah yang merupakan surat termulia di dalam Al-Quran. Namun tidak boleh kita membatasi hanya untuk mengobati orang yang kesurupan saja atau yang terkena penyakit rohani. Namun semua penyakit bisa diruqyah dengan Al-Fatihah. Sebagaimana kisah sahabat ini, beliau meruqyah atau dia meruqyah kepala desa yang tersengat penyakit atau tersengat binatang yang merupakan penyakit jasmani yang bukan merupakan kesurupan, namun diruqyah dengan Al-Fatihah. Sekali lagi, Al-Fatihah ataupun ayat-ayat Al-Quran merupakan syifa bagi semua penyakit jasmani ataupun rohani. Namun mungkin ada yang bertanya, mungkin sebagian di antara kita ada yang mencoba, cuma kok tidak berhasil. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan panjang lebar dalam kitab beliau Madarijus Salikin tentang hal ini, bahwasanya obat, apapun namanya obat tersebut, apapun bentuknya obat tersebut, itu akan bermanfaat atau akan banyak bermanfaat kalau memang betul-betul ada faktor-faktor yang betul-betul mendukungnya. Di antaranya ada sugesti. Demikian pula dengan Al-Quran, dia secara zatnya adalah obat, namun dia juga butuh sugesti daripada orang yang mengobati ataupun yang diobati. Kalau orang yang mengobati, dia tidak beriman dengan Al-Quran, dia tidak betul-betul yakin dengan Al-Quran, bagaimana mungkin akan bisa bermanfaat Al-Quran tersebut? Demikian pula orang yang diobati. Demikian pula kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, namanya obat membutuhkan kesesuaian antara obat tersebut dengan anggota badan orang yang diobati tersebut. Harus ada faktor-faktor yang mendukungnya. Meskipun secara zatnya Al-Quran adalah syifa, adalah obat penawar bagi segala bentuk penyakit. Kemudian di antara pelajaran yang bisa dipetik dari kisah sahabat ini, bahwasanya para sahabat dahulu ketika mereka berselisih pendapat tentang suatu permasalahan, mereka tidak menghukumi, tidak menghakimi sendiri. Namun mereka datang kepada Rasulullah SAW. Diam sudah. Kalau nggak tahu permasalahan, diam. Kita tanya kepada ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sok alim kalau tidak betul-betul mengetahui tentang ilmunya. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum orang berucap dan sebelum orang berbuat. Dan kisah para sahabat seperti ini banyak sekali. Ketika mereka berselisih di antara mereka, mereka langsung datang kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihukumi sendiri padahal tidak memiliki ilmu tentangnya. Kemudian hadis yang ketiga,
yang menunjukkan tentang keutamaan atau fadail surat Al-Fatihah, yaitu sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bainama Rasulullah SAW wa inda Jibril isami'a naqidan aw sautan fawqahu. Ketika Rasul SAW bersama Jibril alaihissalam, tiba-tiba beliau mendengar suara dari langit. Fara'ah Jibrilu basarahu ila sama. Kemudian Jibril menengadahkan pandangan beliau ke langit. Kemudian faqal, kemudian berkata, hadza babun qad futiha minas sama ma futiha qad. Kata Jibril, wahai Muhammad, langit telah dibuka yang belum dibuka sebelumnya. Qala fa nazala minhum malak. Kemudian dikatakan bahwasanya ada malaikat yang turun dari langit. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, absyir binuraini qad utitahuma. Berilah atau bergembiralah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, dengan dua cahaya yang engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Dua cahaya tersebut belum pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi sebelum, yaitu apa? Fatihatul Kitab. Yang pertama yang disebut sebagai cahaya tersebut adalah Fatihatul Kitab wa khawatimus suratil Baqarah, dan ayat yang merupakan penutup surat Al-Baqarah. Ini adalah dua cahaya, kata mereka tersebut, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumnya. Ini diantara hal-hal yang menunjukkan tentang bagaimana keutamaan surat Al-Fatihah. Meskipun demikian, meskipun surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, namun tidak boleh kita salah gunakan. Disebutkan oleh para ulama, di antara cara yang salah dalam menggunakan Al-Quran yang merupakan surat termulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah dijadikan sebagai pembuka dan penutup apa? Doa. Sedikit-sedikit apa? Al-Fatihah. Ya. Mau membuka hajatan, Al-Fatihah. Ya, kenapa enggak Al-Baqarah sekalian? Ya. Ini kata para ulama termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul SAW yang pertama kali diberi surat Al-Fatihah, yang paling tahu bagaimana menggunakan Al-Fatihah. Namun tidak pernah Rasul SAW menjadikannya sebagai pembuka atau penutup ya khutbah beliau atau majlis beliau atau hajatan beliau, ataupun menghadiahkan Al-Fatihah kepada yang telah meninggal dunia. Ila hadratil Mustafa Al-Fatihah, ila hadratil Mustafa Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Ya, tidak pernah Abu Bakar Siddiq ya mempraktekkan hal tersebut. Ya, padahal beliau adalah orang yang paling cinta kepada Rasul SAW. Seandainya itu baik, menghadiahkan Al-Fatihah itu baik, maka para sahabat yang akan pertama kali menghadiahkannya kepada Rasul SAW, ataupun para tabi'in akan menghadiahkannya kepada para sahabat yang mereka cintai. Demikian pula akan dianjurkan oleh imam-imam al-sunnah, Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah, kalau itu baik. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu baik, maka mereka dahulu yang akan mempraktekannya, yang akan menganjurkannya kepada kita semuanya. Apalagi ini adalah masalah ya ta'abudiyah, masalah ibadah yang harus ada tuntunannya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang paling tahu tentang Al-Fatihah, namun tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Dan Rasul telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku atau ajaranku, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ini tentang keutamaan surah Al-Fatihah, dan tidak boleh disalahgunakan surah Al-Fatihah tersebut. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang al-isti'adzah. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita disyariatkan untuk membaca al-isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang mana disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Sinu, al-isti'adzah itu dibaca pada beberapa tempat. Di antaranya yang pertama, ketika seorang mau membaca Al-Quran. Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, isti'adzahlah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Namun di sini perlu untuk dibedakan
antara membaca Al-Quran dengan tujuan memang membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan tujuan berdalil. Ya. Kalau membaca Al-Quran, misalnya orang membaca Al-Quran, ya, dia memulai membaca dari awal kemudian sampai terakhir, ini disyariatkan memulainya dengan isti'adzah. Namun kalau bagi dai atau khatib ketika dia berkhutbah ingin berdalil membawakan Al-Quran atau ayat Al-Quran, maka tidak disyariatkan untuk membaca al-isti'adzah. Karena apa? Karena Rasul SAW tidak mencontohkannya. Rasul berdalil dengan Al-Quran ketika khutbah. Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat, mereka juga berkhutbah membawakan ayat Al-Quran. Namun sebelum mereka berdalil, tidak pernah mereka membaca al-isti'adzah. Contoh misalnya pada waktu khutbatul hajah, yaitu pembukaan khutbah yang sering kita pakai ketika kita mulai khutbah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu. Kemudian ketika sampai kepada 3 ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, tidak pernah Rasul memulainya dengan apa? Al-isti'adzah. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, pernah suatu saat beliau berkhutbah mengatakan, ya ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat. Kemudian langsung beliau membaca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Tidak dimulai dengan apa? Al-isti'adzah. Maka salah kalau ada khatib ketika khutbah Jumat atau yang lainnya, sebelum membaca dalil kemudian beristi'adzah dahulu. Ini adalah suatu hal yang salah. Karena apa? Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bedakan antara sengaja memang betul-betul membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, dengan apa? Membaca Al-Quran untuk berdalil. Tidak untuk apa? Al-isti'adzah. Semuanya apa? Berdasarkan al-jalil, berdasarkan contoh daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, di antara tempat seorang membaca isti'adzah ketika sholat pada waktu sebelum membaca surat Al-Fatihah, yang mana Rasulullah SAW pernah membaca at-ta'awud, ya, dengan berbagai konteksnya. Di antaranya ada sebuah konteks ta'awud yang berbunyi a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini di antara apa? Konteks al-isti'adzah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Silakan dipilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau yang sudah disampaikan tadi. Ini termasuk hal-hal yang merupakan ikhtilaf tanawu, ya, berbeda-beda ungkapan atau konteks, namun sama-sama apa? Benarnya. Boleh diamalkan dua-duanya. Jadi dari sini juga kita harus mengetahui di antara doa ataupun zikir terkadang berbagai macam bentuknya. Maka jangan sampai kita gegabah menyalahkan. Sebelum kita bertanya apakah ada dalilnya ataukah tidak. Ini dalam masalah apa? Kalau ada perbedaan-perbedaan zikir dan lafaz-lafaz doa yang itu bersumber daripada Rasulullah SAW. Dengan kita mengetahui berbagai macam zikir tersebut, kita tidak mudah menyalahkan orang yang mengamalkan salah satu di antaranya. Yang keempat atau yang ketiga, ketika orang itu marah, ketika orang itu marah, maka selayaknya untuk membaca al-isti'adzah at-ta'awud. Rasulullah SAW pernah diriwayatkan di sini bahwasanya ada 2 orang yang saling caci maki di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, inni la a'lama kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat, suatu ucapan yang jika orang itu mengucapkannya maka akan hilang dari dirinya kemarahan tersebut. Kemudian Rasul membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini merupakan salah satu sunnah Rasul SAW ketika orang itu marah sampai mungkin keluar batas, maka selayaknya untuk mengingat sabda Rasulullah SAW untuk dia isti'adzah biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, di antara tempat untuk orang itu beristi'adzah ketika dia masuk kamar mandi atau toilet atau yang semisalnya dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang kelima, disyariatkannya membaca isti'adzah ketika mendengar lolongan anjing ataupun suara keledai. Rasulullah SAW pernah bersabda, idza sami'tum nubahal kilabi wa nahiqal hamiri bil laili fata'awwadu billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian mendengar lolongan anjing ataupun suara keledai pada waktu malam hari, maka beristi'adzahlah, ta'awudlah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan rajim.
Kemudian beliau mengatakan fa innahunna yaraina ma la taraun, karena mereka anjing-anjing tersebut atau keledai-keledai tersebut melihat apa yang kalian tidak melihatnya, yaitu mereka melihat syaitan dari kalangan al-jin. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Yang keenam, di antara tempat yang disunahkan kita membaca al-isti'adzah ketika seorang dalam keadaan takut atau dalam keadaan gundah gulana, dianjurkan juga membaca hal tersebut, al-isti'adzah. Rasul SAW pernah mengajarkan tersebut kepada para sahabatnya. Di antaranya Rasul mengajarkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Insyaallah zikir-zikir ini insyaallah bisa didapatkan dalam kumpulan doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang ketujuh di antara tempat untuk kita beristi'adzah, yaitu kita ingin meruqyah anak balita atau anak kecil. Kalau kita punya anak kecil atau punya keponakan yang masih kecil atau mungkin punya cucu, maka juga disyariatkan meminta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak tersebut. Sebagaimana Rasul SAW dahulu pernah meruqyah Hasan wa Husain yang merupakan cucu beliau. Rasul SAW mendoakannya dengan u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin atau min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin, yang artinya aku mohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setan atau dari segala bentuk setan dan dari segala bentuk binatang yang beracun dan dari segala bentuk mata yang bisa mengganggu kalian. Ini diantara konteks atau redaksi ruqyah untuk anak-anak yang masih kecil. Dan yang kedelapan, yaitu ketika seorang masuk ke dalam masjid juga dianjurkan untuk beristi'adzah atau meminta perlindungan kepada Allah. Di antara doa yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika masuk masjid adalah doa yang berbunyi a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Sekali lagi, doa-doa zikir seperti ini bisa dilihat dalam kumpulan doa dan zikir sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna isti'adzah itu sendiri, tentunya sudah kita ketahui bersama, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hal ini juga terdapat atau terpancar sinar tauhid. Seorang muslim yang dia beristi'adzah kepada Allah, dia menunjukkan bagaimana tauhidnya kepada Allah, bagaimana ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu tidak ada yang bisa menjaganya, tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah setiap kali seorang muslim membaca isti'adzah, harus dia betul-betul menjiwai bahwasanya dia betul-betul menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlindung kepada al-jin, tidak berlindung kepada selain Allah atau dari wali-wali yang telah mati, namun berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sebagian orang yang ketika dia menyenandungkan sholawat ataupun puji-pujian kepada Rasulullah SAW, mereka pun berlindung kepada Nabi SAW. Seperti yang tersurat di dalam qasidah yang diistilahkan dengan qasidah burda. Di situ ada unsur kesyirikan kepada Allah, yaitu dengan menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam qasidah burda tersebut terdapat lafaz ya akramal khalqi mali man aludu siwaka indah hululil hadisil amami. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali hanya kepadamu. Lafaz syirik kepada Allah, menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad atau menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Nabi Muhammad, padahal Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi SAW, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Pada karena itulah seorang muslim ketika dia menyanjung Nabi SAW, haruslah dia mengetahui apakah pujian tersebut betul-betul sesuai dengan syariat Nabi Muhammad ataukah di luar batasan al-aqidah as-sahihah. Karena berbagai macam salawat yang ada sekarang itu banyak terdapat unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi salawat burda atau qasidah burda, demikian pula dengan salawat nariyah atau yang lainnya. Ini harus orang itu selektif dalam memilih salawat kepada Nabi SAW, yang mana tidak ada yang benar kecuali salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Sekarang kita masuk kepada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lebih lanjut membahas masalah ini, di sini ada permasalahan khilaf antara para ulama, dan ini adalah khilaf ijtihad yang mana tidak dibolehkan untuk kita saling bersih tegang atau keras-kerasan dalam masalah ini, yaitu permasalahan apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan? Apakah dia ayat pertama dari Al-Fatihah ataukah bukan? Apakah yang sekedar sebagai pembuka? Ada dua pendapat. Di antaranya, yang pertama berpendapat bahwasanya Al-Basmalah bukan merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Dan ini yang dipegang atau dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau tentang surat Al-Fatihah, bila mengatakan bahwasanya Al-Basmalah bukan merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Beliau memiliki dalil, di antaranya dalil yang sudah kita sebut tadi, hadits qudsi. Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat, yaitu Al-Fatihah, menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku. Idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Allah ketika menyebutkan surat Al-Fatihah dimulai dengan ayat apa? Alhamdulillahirabbil alamin, tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berarti Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Adapun Bismillahirrahmanirrahim hanya sekedar pembuka seperti dalam surat-surat yang lainnya. Demikian pula kata beliau bahwasanya dilihat daripada redaksi surat Al-Fatihah itu sendiri menunjukkan bahwasanya yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita mengetahui surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Kemudian Allah dalam hadits qudsi mengatakan, aku membagi surat Al-Fatihah separuh-separuh, untukku separuh, untuk hambaku separuh. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, ada 3. Pertengahannya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 pertama ini atau 3 ayat pertama untuk Allah. Adapun yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi nisfain. Ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagian untukku, iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in hasilnya untuk hamba. Kemudian yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu yang ketujuh. Itu pembagian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, namun dia sebagai pembuka saja sebagaimana surat-surat yang lainnya. Demikian pula beliau mengatakan di antara dalilnya bahwasanya Rasul dan Khulafa Rasyidin ketika salat membaca Al-Fatihah, mereka tidak menjaharkannya, tidak mengeraskan Al-Basmalah. Ini menunjukkan bahwasanya Basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Adapun pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwasanya Basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Di antara dalilnya ucapan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istrinya Rasul SAW, yang pernah mengatakan bahwasanya Rasul SAW membaca Al-Fatihah wa addal basmalah minha. Dan Rasul, kata Ummu Salamah, menganggap bahwasanya basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'ala, ini sekali lagi khilaf ijtihad antara para ulama yang sama-sama memiliki dalil yang sangat kuat, maka tidak boleh jadikan sebagai tempat untuk kita bersih tegang. Karena sudah sering kita sampaikan, ada khilaf-khilaf yang di situ yang merupakan khilaf ijtihad antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak boleh kita saling bersih tegang. Boleh kita berdialog secara ilmiah, boleh kita saling mengadu argumen, namun tidak boleh debat kusir ataupun sampai boikot-memboikot. Berlainan dengan khilaf yang di situ tidak ada masalah ijtihad di dalamnya, seperti antara syirik dan tauhid, antara bid'ah dan sunnah yang jelas-jelas, antara Ahlussunnah dengan ahli bidah. Maka tidak semua khilaf itu kita bisa toleransi, dan tidak semua khilaf kita harus saling bersih tegang. Ada perinciannya. Makanya kita harus paham tentang fiqhul khilaf, tentang masalah pemahaman perselisihan yang terkadang harus betul-betul kita pahami agar tidak saling saling berpecah belah di antara sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah membawakan
pembahasan tentang tempat-tempat yang di situ kita disyariatkan memulai aktivitas kita dengan basmalah. Sangat banyak di sini tempat-tempatnya, ada sekitar 11 tempat. Di situ kita disunahkan untuk memulai dengan basmalah. Kita baca secara ringkas saja. Yang pertama ketika berwudu. Kemudian yang kedua ketika menyembelih binatang, ternak, atau ketika kita mau berburu-buruan dengan hewan, kita membaca basmalah. Kemudian yang ketiga ketika mulai makan ataupun minum. Keempat ketika kita meruqyah orang yang sakit, atau ketika kita meruqyah diri kita sendiri kalau ada mendapatkan anggota badan yang sakit. Kemudian yang kelima ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Yang keenam ketika mau menggauli istri. Yang ketujuh ketika pada pagi dan petang hari. Yang kedelapan ketika kita keluar dari rumah ataupun kita masuk ataupun keluar dari rumah. Yang kesepuluh kita menunggangi binatang ternak atau kita naik kendaraan, disunahkan membaca bismillah. Yang ke-11 ini nanti akan kita jelaskan sedikit. Itu ke-10 tempat yang di situ disyariatkan kita membaca bismillah saja. Tidak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibedakan oleh sang pengarang atau sang penulis Syekh Muhammad bin Zainul antara mengucapkan bismillah saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ke-10 tempat tadi, misalnya ketika kita berwudu, cukup kita membaca bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Rasul mencontohkan demikian, tidak bismillahirrahmanirrahim, namun apa? Bismillah. Demikian pula ketika apa? Mau makan ataupun minum, cukup bismillah tanpa bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim kita baca secara lengkap, itu kata pengarang di sini ada 2 tempat, yaitu ketika seorang menulis surat, sebagaimana Rasul dahulu ketika menulis surat kepada raja-raja kafir pada waktu itu, beliau mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, dari Muhammad dan seterusnya. Dengan apa? Lengkap bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula ketika membaca Al-Quran, maka dengan lengkap bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dengan lengkap. Adapun selain itu, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, itu hanya bismillah saja. Seperti doa pagi dan petang, kita membaca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rasul mencontohkan dengan bismillah saja, tidak bismillahirrahmanirrahim. Maka harus diperhatikan antara mengucapkan bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Banyak doa-doa yang hanya dengan bismillah saja, tidak bismillahirrahmanirrahim. Dan ini banyak yang disalahpahami. Kemudian adapun makna bismillah itu, kata ulama, ketika seorang mengucapkan bismillah, ketika dia beraktivitas, ketika dia keluar dari rumah, seperti yang sudah pernah kita jelaskan pada waktu khutbah Jumat di sini, orang yang keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dia mulai aktivitas kehidupannya dengan apa? Mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah. Dan di antara kandungan yang tersirat di dalam bismillah, yaitu seorang ketika mengucapkan bismillah, dia memohon pertolongan kepada Allah, dia memohon barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengucapkan zikir seperti ini, selayaknya untuk betul-betul dipahami, dimasukkan di dalam apa? Hatinya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan afdhalud du'a wa dzikri wa anfa'uhu ma wata'a al-qalbul lisan. Zikir atau doa yang paling agung, yang paling manfaat, yang paling afdal adalah zikir yang diucapkan dengan lisan dan dipahami oleh hati. Ketika seorang mengucapkan bismillah, hatinya menggantungkan kehidupannya kepada Allah. Ketika dia keluar rumah, dia serahkan nasibnya kepada Allah. Apa yang terjadi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan mohon barakah dari Allah. Ini hidupnya seorang muslim, selalu ingat kepada Allah dalam segala aktivitasnya, ingat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna yang tersirat daripada bismillah. Dengan menyebut nama Allah, dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun makna Allah yang mana kita ketahui ini merupakan salah satu al-asmaul husna yang kita berdoa kepada Allah dengannya. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma ya Allah. Ini juga merupakan apa? Tawassul dengan al-asmaul husna. Yang mana kata para ulama, nama Allah ini merupakan induk dari semua nama-nama Allah yang lainnya. Induk daripada al-asmaul husna. Karena Allah seringkali ketika menyebutkan tentang nama-namanya yang baik, tentang asmaul husna, Allah memulainya dengan nama Allah. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah mulai dengan apa? Allah. Demikian pula pada akhir surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'min, dan seterusnya. Allah mulai dengan apa? Lafaz atau dengan nama Allah. Ini menunjukkan tentang bahwasanya nama Allah merupakan induk daripada al-asma'u al-husna. Namun apa makna daripada Allah itu sendiri? Ini ditafsirkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah artinya dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Allah adalah zat yang disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Karena al-ilah, Allah itu berasal dari kata-kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud, yang disembah. Maka jika orang itu ketika membaca bismillah, maka selayaknya di dalam hatinya dia meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahannya yang hak. Oleh karena itulah, kalau orang itu betul-betul memahami zikir yang dia ucapkan, memahami ayat Al-Quran yang dia baca, maka insya Allah dia akan betul-betul mentauhidkan Allah, dan dia betul-betul akan melaksanakan tugasnya di dunia ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kita bahas pada ayat selanjutnya, yaitu tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ayat yang kedua kalau menurut pendapat yang kedua tadi yang mengatakan, atau pendapat yang kedua yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua. Yang pertama bahwasanya alhamdu ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dalam segi bahasa Arab kalau orang itu mengatakan ahmaduka, aku memujimu, dengan memakai kalimat ahmaduka, tidak dibolehkan. Namun boleh dipakai apa? Amdahuka au usni alaika. Kalau alhamdu ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna alhamdu kata Syekh Muhammad bin Saimin adalah wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Alhamdu artinya mensifati yang dipuji dengan segala kesempurnaan yang dia miliki, dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Orang memuji temannya, teman dipuji, namun tidak dibolehkan apa? Dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Kecintaan secara total untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia praktekkan dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mengucapkan alhamdulillah dalam segala keadaan. Rasulullah SAW ketika dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, Rasul mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Namun ketika tertimpa musibah, Rasul tak mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Inilah ya seorang muslim, lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekali lagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil Alamin, segala puji bagi Rabbil Alamin, bagi Allah Rabb semesta alam. Di sini kata para ulama, dari satu ayat ini ataupun digandingkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah tercakup 3 bentuk tauhid. Al-Quran kata para ulama telah membagi tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah yang terkandung dalam ucapan kita Rabbul Alamin, Allah Rabb sekalian alam. Yang mana kata Syekh Muhammad bin Saimin,
kata-kata Ar-Rabb ini mengandung 3 unsur, yaitu al-khalqu wal mulku wa tadbir. Allah Rabb semesta alam artinya Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengatur alam semesta ini, dan Allah yang menguasai alam semesta ini. Tauhid apa? Ar-rububiyah. Yang mana tauhid ini juga diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrikin jahiliyah, siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati atau yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur alam semesta? Orang musyrikin serentak menjawab, Allah. Ini keyakinan orang musyrikin jahiliyah, meyakini tentang tauhid ar-rububiyah. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, mereka sangat parah kesyirikannya dibandingkan kaum musyrikin jahiliyah. Sebagian kaum muslimin masih ada keyakinan bahwasanya ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya sambungan daripada qasidah burda yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka mengatakan, "Wa min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami." Mereka mengatakan di antara kedermawanannya Nabi Muhammad SAW adanya dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat itu apa? Atas kedermawanannya ciptaannya Rasulullah SAW. Dan ditambah lagi oleh mereka, dan di antara ilmunya Rasul adalah ilmu dalam Lauhul Mahfuz dan ilmu tentang masalah gaib. Syirik kepada Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma wa sifat. Oleh karena itulah dakwah salafiyah selalu menggencarkan tentang dakwah masalah tauhid, karena banyak kaum muslimin yang menyimpang daripada tauhid tersebut dengan 3 bentuk macamnya, rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Demikian pula kalau kita lihat dalam kitab-kitab orang-orang tasawuf, mereka masih mempercayai bahwasanya wali-wali mereka yang dinamakan dengan al-aqtab atau yang lainnya, mengatakan bahwasanya wali-wali tersebut memiliki andil untuk apa? Mengatur alam semesta ini. Demikian pula kembaran mereka, kelompok Syiah, qatalahumullah. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah imam-imam mereka, yang menciptakan petir ataupun guntur atau yang lainnya adalah imam-imam mereka, yang mereka cantumkan dalam kitab-kitab mereka sebagai bentuk penuhanan mereka kepada imam-imam mereka. Ini apa? Lebih dahsyat kesyirikannya dibandingkan kaum musyrikin jahiliyah. Ini tauhid ar-rububiyah yang terkandung dalam Rabbul Alamin. Kemudian tauhid al-uluhiyah terkandung dalam ucapan kita alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala bentuk ibadah hanya untuk Allah. Bismillah. Ini merupakan tauhid al-uluhiyah, menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid asma wa sifat terkandung dalam ucapan kita Allah yang merupakan bagian daripada Asmaul Husna, bahkan merupakan induk dari Asmaul Husna. Demikian pula Ar-Rahmanir Rahim merupakan salah satu atau merupakan Al-Asma'u Al-Husna. Jadi kalau kita ditanya apa dalil pembagian tauhid menjadi 3, kata para ulama istiqra' minal kitab wa sunnah, yaitu apa? Penelitian di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya disimpulkan oleh Al-Quran dan oleh para ulama bahwasanya Al-Quran membagi tauhid menjadi 3 sesuai dengan dalil yang kita sebutkan tadi, dan juga masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Di sini kata para ulama, setelah Allah menyatakan Rabbul Alamin, Allah Rabb semesta alam, ini kelihatannya ada bentuk apa? Menakut-nakuti manusia bahwasanya Allah Rabbnya semesta alam. Allah adalah yang memiliki alam semesta. Maka agar jangan sampai manusia itu ketakutannya berlebihan kepada Allah, maka Allah mengiringnya dengan apa? Melanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, dan ini yang dibahas oleh para ulama, bahwasanya seorang hamba Allah, seorang muslim harus dalam dirinya harus ada khauf war roja. Allah Rabbul Alamin harus kita takuti.
namun jangan berlebihan, karena Allah Ar-Rahmanir Rahim. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula jangan mengambil Ar-Rahmanir Rahim saja, namun ingat Allah Rabbul Alamin, Allah Syadidul Iqab, Allah sangat keras siksanya. Inilah yang dikatakan para ulama bahwasanya seorang hamba harus selalu memiliki rasa khauf war raja, rasa takut dan berharap dalam segala bentuk aktivitasnya. Dia tidak boleh berputus asa karena Allah Ar-Rahmanir Rahim, namun dia jangan meremehkan dosa karena Allah Rabbul Alamin, Allah sangat keras siksanya. Insya Allah sudah sering disampaikan masalah ar-raja wal khauf ini. Intinya inilah ayat-ayat Al-Quran yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau kita mungkin ditanya apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ada dua perbedaannya kata para ulama. Yang pertama ada yang mengatakan Ar-Rahman itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah adalah Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Dia adalah zat yang maha luas rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Bahkan di dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan Allah itu memiliki 100 rahmat. Allah memiliki apa? 100 kasih sayang. Allah turunkan di dunia ini satu saja dari rahmatnya, yang dengannya manusia saling apa? Kasih sayang dengan yang lainnya. Dengan satu rahmat itulah binatang-binatang ternak mereka mengasihi anak-anaknya. Dan Allah mengakhirkan menunda 99 rahmatnya bagi hamba-hambanya pada hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Dzur-Rahmatil Wasi'ah. Allah sangat luas kasih sayangnya. Makanya tidak boleh kita berputus asa daripada rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau orang itu apa? Menjiwai ketika mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, bagaimanapun dosa orang tersebut, Allah Ar-Rahmanir Rahim. Jangan putus asa, harus bertobat kepada Allah. Fafirru ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini diantara apa? Salah satu cara untuk kita mengamalkan Al-Asmaul Husna. Rasul SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, di antara mana ahsaha kata para ulama, yaitu mengamalkan makna Al-Asmaul Husna. Di antaranya apa? Ketika kita mengetahui Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka harus kita apa? Tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat tadi, la taqnatu min rahmatillah. Ini yang pertama, Ar-Rahman itu maknanya Dzur-Rahmatil Wasi'ah, zat yang sifatnya luas kasih sayangnya. Adapun Ar-Rahim itu adalah fiilnya, perbuatan Allah yang dia menyalurkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Ini pendapat ulama yang pertama tentang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim perbedaannya, Ar-Rahman itu lebih umum bagi semua hamba-hambanya. Orang kafir dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun rahmat secara umum, yaitu mereka diberikan kehidupan, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan harta dan sebagainya. Rahmat Allah secara umum bagi apa? Semua hamba-hambanya. Tanpa rahmat Allah tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi. Namun inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, meskipun kepada orang kafir. Namun Ar-Rahim ini hanya khusus bagi orang yang beriman. Makanya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Rahim kepada orang-orang yang beriman. Ini khusus bagi orang yang beriman, yaitu dengan Allah mengasihi mereka apa? Al-hidayah, untuk mereka masuk Islam yang tidak ternilai harganya, yang tidak diberikan kepada semua orang, namun hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Ini kekhususan bagi orang yang beriman. Bil mu'minina rahima, khusus bagi orang yang beriman. Demikian pula rahmat Allah kepada orang yang beriman, dengan mereka dimasukkan ke dalam surga Allah yang diharamkan bagi orang kafir. Rasul mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amal perbuatannya, namun kalian masuk surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasul pun masuk surga dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Namun rahmat Allah ini tidak diberikan begitu saja kepada manusia, namun bagi mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara caranya mentaati Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita yakini orang itu masuk surga dengan rahmat Allah, namun rahmat Allah tidak akan mungkin bisa digapai kecuali bagi yang beramal saleh, yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang bertauhid kepada Allah dan mengamalkan sunnahnya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kemudian ayat yang ketiga yaitu Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Di sini kata para ulama ada dua bacaan dengan Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin. Dua-duanya dibolehkan. Dan antara kedua lafaz tersebut saling menguatkan maknanya. Kalau Malik Yaumiddin Allah adalah raja. Kalau Malik Allah adalah yang memiliki alam semesta ini. Digabungkannya dua lafaz ini Malik dengan pakai mat panjang dengan tidak, ini saling menguatkan. Karena apa? Karena di dunia ini ada raja-raja yang mereka tidak memiliki kekuasaan. Mereka hanya sekedar boneka, sekedar wayang saja. Namun Allah Subhanahu wa taala lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah Malik raja dan adalah Malik yang memiliki segala-galanya. Dan ini merupakan apa? Kata para ulama, seorang yang membaca ayat seperti ini, maka dia diingatkan dengan apa? Dengan alam akhirat. Seorang yang membaca pada waktu salatnya Malik Yaumiddin, hendaklah dia apa? Menjiwai Allah rajanya apa? Hari kiamat. Hendaklah seorang yang membacanya mengingat alam akhirat. Rasul SAW bersabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Selalu ingatlah kalian, perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur segala bentuk kenikmatan, ai al-maut, yaitu kematian. Ini adalah makna daripada Malik Yaumiddin. Manfaat kita memahami Malik Yaumiddin yaitu untuk betul-betul kita mengingat akhirat dan memotivasi diri kita mempersiapkan untuk apa? Menghadapi Yaumiddin, hari pembalasan, hari kebangkitan, dan hari kita menghadapi atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama, bukankah Allah itu Malikul dunya wal akhirah, yang memiliki atau rajanya dunia dan akhirat? Namun mengapa di sini disebutkan hanya Malik Yaumiddin saja? Kata para ulama, karena di dunia ini banyak manusia-manusia yang tidak mengakui keesaan Allah di dalam masalah penguasaannya ini. Seperti Fir'aun misalnya mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Namun ketika di akhirat semua manusia meyakini, mengikrarkan Allah satu-satunya zat yang menguasai, yang merupakan rajanya hari kiamat. Seperti yang Allah firmankan ketika Allah bertanya kepada mereka, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapa hari ini pada hari kiamat? Mereka sentak menjawab, "Lillahil wahidil qahar." Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini Malik Yaumiddin. Kemudian Allah meneruskan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan, kalau pendapat yang pertama mengatakan bismillah bukan bagian Al-Fatihah, ini merupakan ayat yang pertengahan. Dan ini merupakan kata para ulama, intisari kitab-kitab Allah, ya, kata para ulama, intisari kitab-kitab Allah, Taurat, Injil dan sebagainya, itu intinya ada dalam Al-Quran. Al-Quran intinya adalah Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau kita lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau mengarang kitab Madarijus Salikin, ya, beliau menulis kitab itu atas dasar firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada 3 jilid, ya. Makanya soal Fatihah ini kalau kita gali sangat luas, samudra Al-Fatihah yang mungkin belum bisa untuk kita menguasai semuanya, dan tidak akan mungkin bisa, karena itu adalah kalam Allah. Namun inilah yang bisa kita sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan inti dari kitab Allah, inti daripada Al-Fatihah, dan inti dari semua kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mendahulukan iyyaka, objeknya. Kalau susunan yang standar itu biasanya apa? Kata kerja
subjek dan objek, kemudian objek. Namun di sini tidak, Allah mendahulukan objeknya daripada kata kerjanya dan dari subjeknya. Ini merupakan bahasa sastra yang menunjukkan bahwasannya ibadah itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau seorang hamba membaca ayat ini kemudian betul-betul menjiwainya, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang bertauhid, yang dia insya Allah akan mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena dia betul-betul membacanya dan dia betul-betul melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, dan dia tidak menyerahkan hidupnya kecuali hanya kepada Allah, dan dia juga ingat ayat Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Inilah kehidupannya seorang muslim, hidupnya untuk Allah, untuk berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Maka dengan inilah seorang muslim kalau betul-betul paham, tidak mungkin dia berbuat syirik kepada Allah, karena dia setiap hari berpuluh-puluh kali dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua ibadah dia serahkan kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara orang yang meninggal dunia, tidak tawasul kepada orang yang meninggal dunia. Karena dia tahu iyyaka na'budu, ud'uni astajib lakum, berdoa hanya kepada Aku. Ad-du'a wal ibadah, doa adalah ibadah yang harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Bagian daripada ibadah. Di sini Allah menyebutkan secara khusus yang mana al-isti'anah, meminta pertolongan, bagian dari ibadah. Namun Allah khususkan karena ini merupakan inti dari ibadah tersebut, dan bahwasanya manusia tidak akan mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba bagaimanapun kekuatannya, bagaimanapun keimanannya, tidak akan mungkin dia bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan hidayah, taufik dan i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia selalu berdoa kepada Allah atau berzikir kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Butuh pertolongan kepada Allah. Jangan pernah manusia menyombongkan dirinya bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kemampuannya, kekuatannya, kecerdasannya. Allah yang maha segala-galanya. Allah yang maha kuasa. Sedangkan manusia, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah fakir, membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafasnya, setiap detiknya, setiap kejapan matanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini rahasia di balik digandengkannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahnya kepada Allah, namun tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di sini ada pelajaran yang berharga, yaitu di antara adab orang berdoa. Ihdinas siratal mustaqim adalah doa meminta hajat kepada Allah, yaitu minta hidayah. Yang mana di antara adab berdoa itu diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan al-asmaul husna. Ini adab orang berdoa. Di sini Allah ajarkan lewat surah Al-Fatihah. Sebelum orang itu minta hajatnya ihdinas siratal mustaqim, Allah ajarkan manusia untuk memuji dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tawasul dengan asmaul husna, memuji Allah dahulu. Demikian pula bertawasul dengan ibadah yang dia lakukan, dengan amal solehnya ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dibalik apa? Makna yang tersirat daripada ihdinas siratal mustaqim yang diiringi sebelumnya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina, al-hidayah di dalam ayat ini kata para ulama mencakup dua hidayah. Hidayatul irsyad wal bayan dan hidayatul taufik, yaitu seorang meminta untuk dia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-haq, kebenaran.
Dan tidak cukup hanya itu saja, dia juga minta untuk diberi kekuatan untuk apa? Mengamalkannya. Itu al-hidayah. Di balik makna ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan sekaligus ya berilah kekuatan untuk kami apa? Menamakinya. Karena berapa banyak manusia yang tahu kebenaran namun dia apa? Tidak bisa mengamalkannya karena belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang muslim dia selayaknya terus menjiwai makna ini agar dia betul termotivasi untuk mencari kebenaran dan untuk dia betul-betul ya memohon kepada Allah hidayah dan taufik untuk dia apa? Diberi kekuatan Allah taala untuk dia bisa beribadah, mencari kebenaran dan sekaligus mengamalkan kebenaran tersebut. Adapun makna as-siratal mustaqim ini banyak penafsiran dari para ulama yang satu sama lain tidak saling bertentangan. Ada yang mengatakan as-siratal mustaqim adalah al-Islam. Ada yang mengatakan as-siratal mustaqim adalah al-ilmu nafi' wal amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ada juga di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar As-Siddiq, jalannya Umar bin Khattab dan jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Yang mana tidak saling bertentangan. Kalau kita mengatakan as-siratal mustaqim adalah Islam, dan Islam yang benar adalah Islam yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, dan Islam adalah al-ilmu nafi' dan amal saleh, ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang jalan yang lurus, Allah menyebutkan jalan orang-orang yang dimurkai dan yang zalim. Dan sebelumnya Allah menyebutkan siapa pengikut jalan yang lurus tersebut. Siapa pengikut as-siratal mustaqim, pengikut jalan yang lurus tersebut. Yaitu Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Di sini Allah tafsirkan sendiri siapa orang yang diberi nikmat dengan jalan tersebut. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya atau dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ini merupakan salah satu cara penafsiran Al-Quran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi jalannya as-siratal mustaqim adalah jalannya para anbiya, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, dan itu merupakan jalannya Rasul SAW dan para sahabat Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kata pengarang buku ini dikatakan bahwasanya kenalilah kebenaran dahulu, baru engkau akan mengenal orang-orangnya. Kebenaran tidak dikenal dengan orang. Orang bisa salah. Namun kenalilah kebenaran dahulu, baru engkau akan mengenal siapa orang-orang yang di atas kebenaran tersebut. Ini di antara faedah ihdinas siratal mustaqim. Allah menyebutkan dahulu siratal mustaqim, yaitu al-Islam, yaitu al-ilmu nafi' wal amal saleh, yaitu jalannya para sahabat. Kemudian Allah menyebutkan siapa orang-orang yang di atas siratal mustaqim tersebut. Maka di sini juga perlu untuk kita apa? Mengenal kebenaran dahulu, dan kita ukur manusia dengan kebenaran tersebut. Dengan apa? Al-haqqu min rabbika, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bukan kita mengukur kebenaran dengan orang, namun kita mengenal kebenaran, mengenal orang dengan apa? Kebenaran tersebut. Kita mengenal kebenaran tersebut, mengenal kebenaran dahulu, baru kita mengenal apa? Orang-orangnya. Karena setiap orang tidak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata'. Namun kita tahu orang itu di atas kebenaran jika kita tahu apa? Kebenaran. Al-haqqu min rabbikum, dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menyebutkan jalan yang lurus, Allah menyebutkan selain jalan itu, yaitu jalan yang bengkok, jalannya orang Yahud, jalan orang yang tersesat, yaitu orang-orang An-Nasara. Di sini seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwasanya jalan yang benar hanya satu. Harus kita yakini. As-siratal mustaqim, jalan yang benar hanya satu. Adapun jalan kebatilan sangat banyak. Dan itu yang Allah firmankan juga dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip seorang muslim, kebenaran hanya satu,
yaitu kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang menyelisihinya adalah yang batil. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Allah berfirman, tidaklah setelah kebenaran kecuali apa? Kebatilan. Makanya Allah menyebutkan di sini jalan satu yang lurus. Kemudian Allah menyebutkan jalan yang bengkok, yaitu dua jalan, yaitu jalannya Yahud dan jalannya orang Nasara dan yang mengikuti mereka. Dan Rasul yang menafsirkan sendiri. Rasul menafsirkan al-maghdub alaihim adalah al-Yahud, ad-dhalin adalah orang Nasara. Kenapa mereka dikatakan al-maghdub alaihim? Karena orang Yahudi tahu kebenaran, namun mereka tidak mau mengamalkan kebenaran. Mengapa Nasara dikatakan ad-dhalin? Karena mereka beribadah namun tanpa ilmu. Oleh karena itulah seorang muslim, Islam pertengahan. Islam adalah ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Berilmu dahulu, kemudian apa? Kemudian beramal. Dan dari ayat ini kata para ulama ada pelajaran berharga, yaitu bahwasanya wajib untuk kita berusaha mencari as-siratal mustaqim dan wajib untuk kita apa? Menjauhkan diri daripada jalan-jalan selain siratal mustaqim tersebut. Tidak cukup hanya kita meyakini oh jalan yang benar satu, cuma kita apa? Masih mengikuti jalan-jalan yang lainnya atau masih mengakui keindahan kebenaran jalan-jalan yang batil tersebut. Karena apa? Kita sendiri berdoa jangan sampai kita mengikuti jalan al-maghdubi alaihim. Kenapa kita masih mengikuti jalannya? Kenapa kita masih meridhoinya? Maka ini adalah suatu hal yang saling bertentangan. Kalau kita masih meridhoi jalan-jalan yang batil tersebut, padahal kita berdoa kepada Allah, apa manfaatnya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim? Kita mau dijauhkan oleh Allah dari jalan yang tersesat atau yang dimurkai tersebut, sedangkan kita sendiri mendekat kepada mereka. Dan sangat disayangkan sebagian kaum muslimin, mereka benci kepada orang Yahudi, mereka benci kepada orang Kristen. Namun terkadang mereka menyerupai orang Yahudi dan Nasara, khususnya dalam masalah al-aqidah. Sebentar lagi sebagian kaum muslimin, para pemuda dan pemudi merayakan hari apa? Valentine Day. Hari-hari apa? Orang kafir. Demikian pula mereka akan merayakan Maulid Nabi yang dipelopori dahulunya oleh orang-orang Yahudi atau Majusi dan diikuti oleh kaum muslimin. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kaum muslimin mengikutinya. Rasul mengatakan la'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu kuburan bain masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Mereka apa? Mengikuti, padahal mereka benci kepada orang Yahudi. Namun apa? Perbuatan Yahudi dan Nasara mereka ikuti. Naudzubillah min dzalik. Ini sangat apa? Bertentangan dengan doa mereka ihdinas siratal al-mustaqim. Sebenarnya masih panjang lebar, tidak mungkin kita bisa sampaikan semuanya dari penafsiran para ulama tentang surah Al-Fatihah. Namun ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kepada kita jalan yang lurus dan semoga Allah menjauhkan kita dari jalannya orang yang maghdubi alaihim dan ad-dhalin, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dahulu insyaallah, setelah itu kita lanjutkan dengan soal jawab. Wallahu a'lam.